Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman semuanya, kita lanjutkan belajar membaca dan memaknai kitab At-Tazhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Takrib. Alhamdulillah sudah di halaman 150 kitab PDF ini. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi ulumihima, amin ya rabbal alamin. Ini faslun, ini satu fasal. Wa idza wujida laqitun bi qari'atit tariq fa akhdhuhu wa tarbiyatuhu wa kafalatuhu wajibatun 'alal kifayah. Apabila didapati akan si laqit. Jadi laqit ini fa'ilun bermakna maf'ul. Jadi kalau wadan fa'il banyak yang bermakna maf'ul. Ada juga yang bermakna fa'il. Di sini laqit malqut, anak yang ditemukan di jalanan, anak yang tercecer, anak yang kehilangan orang tuanya, atau zaman sekarang seorang anak yang dibuang oleh ibu atau ayahnya. Masuk dalam kategori laqit menurut kitab Fathul Qarib, orang gila. Orang gila kita temukan di jalanan. Dan apabila ditemukan akan si laqit bi qari'atit tariq, di pertengahan jalan. Jadi maksud qari'ah di sini al-makanul ladzi yaksuru fihil masyu, tempat yang banyak orang lalu lalang. Bisa di tengah, bisa di pinggir, pokoknya di jalanan, di tempat orang lewat. Apabila didapati akan orang yang tercecer, anak kecil dan orang gila, di qari'atit tariq, di area jalanan, niscaya, jawab iza, bermula mengambilnya si laqit, wa tarbiyatuhu, dan mendidiknya si laqit, wa kafalatuhu, dan menjaganya, wajibatun, itu wajib, alal kifayah, di atas kifayah. Jadi kita menemukan anak orang gila di jalan, ya, mesti ada yang mengambil, mengurus dan menjaganya. Fardu kifayah. Bila tidak ada yang melakukannya, semuanya dosa. Bila dilakukan oleh sebahagian orang, yang lain selamat. Kemudian bila cuma kita doang yang melihatnya, berarti jadi fardu'in, karena orang lain nggak tahu. Nah itu berarti tanggungan kaum muslimin semuanya. Kenapa wajib mengambilnya? Kita lihat dua di sini. Hifdhan li nafsihil muhtaramati anil halak. Karena untuk menjaga bagi jiwanya si laqit tadi, jiwa yang terhormat, dijaga dari kehancuran, kematian, kebinasaan. Karena kalau anak kecil nggak dijaga, nggak diurus, meninggal. Padahal nyawanya terhormat. Begitu juga orang gila. Wa ihya'an lin nafsil lati qala Allah Ta'ala. Dan karena untuk menghidupkan jiwa allati yang berkatalah oleh Allah Ta'ala padanya jiwa, apa kata Allah? Wa man ahyaha, barang siapa yang menghidupkan ia akannya jiwa, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka seolah-olah dia telah menghidupkan manusia seluruhnya. Membunuh satu orang di dunia ini seperti membunuh isi bumi seluruhnya. Begitu juga menghidupkan satu orang, maksudnya menjaga satu orang supaya enggak meninggal, terjaga, sehat, itu seperti menghidupkan orang seluruhnya. Pahalanya luar biasa, nilainya di sisi Allah sangat besar. Nah ini berarti bagaimana nih di negara kita, banyak banget anak terlantar, orang gila, mestinya ditanggung oleh negara semuanya. Wala yuqarru illa fi yadi aminin, dan tidak ditetapkan akan dianya si laqit tadi kecuali pada tangan orang yang amanah. Jadi yang mengurusnya itu harus orang yang amanah, jangan sampai orang yang akan menyanyiakannya atau menyesatkannya. Fa in wujida ma'ahu malun anfaqa alaihi al-hakimu minhu, maka jika didapati bersamanya si laqit akan harta, anfaqa, niscaya menginfak kepadanya si laqit oleh hakim, minhu, darinya harta. Ketika si laqit, anak itu atau orang gila itu ditemukan, dia memiliki harta,
Berarti untuk biaya hidupnya diambil dari harta itu. Wa illam yujad ma'ahu malun, dan jika tidak didapati bersamanya si laki tadi akan harta, ketika ditemukan masih bayi, nggak punya harta misalkan, orang tua yang membuangnya, yang kurang ajar lah bahasa kita, tidak meninggalkan apa-apa, fanafaqatuhu, maka bermula biaya nafkahnya si laki fi baitil mal, itu sabit pada baitil mal. Baitil mal maksudnya ditanggung oleh negara. Nah, dan jika tidak didapati bersamanya si laki akan harta, niscaya maka fanafaqatuhu, maka bermula nafkahnya si laki itu sabit pada baitil mal, ditanggung oleh negara. Kenapa diambil dari baitil mal? Berdasarkan 3. Lianna Umar radhiyallahu an, karena Umar radhiyallahu an istasyara sahabah, bermusyawarah ianya beliau akan sahabat, fi nafaqatil laqit, pada nafkah laqit. Dari zaman dulu memang sudah ada anak-anak yang kehilangan orang tuanya, nah, yang ditemukan di jalanan. Fa ajma'u, maka ijma'lah mereka sahabat, ala annaha, kepada bahwa sungguhnya nafkah fi baitil mal, itu di baitil mal. Ini diambil dari kitab Mughnil Muhtaj. Nah, berarti ditanggung oleh negara biaya hidupnya. Nah, jadi pendek-pendek aja 6 menit. Nah, itulah dia. Perlu memang kaum muslimin harus saling tolong menolong, saling menjaga. Kalau begini kita praktekkan, maka semuanya akan makmur, damai, nggak ada kekacauan di dalam negeri. Sampai di sini nggak ada yang perlu diirap, kelihatannya aman semuanya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.